Tahun ini masih sulit dijalani hingga memasuki akhir Maret. Bencana belum mereda karena hanya cuaca yang berganti dari hujan menjadi panas. Kekeringan menjadi ancaman berikutnya sehingga gagal panen terjadi. Akibatnya, semua harga kebutuhan pokok naik. Orang-orang akan menjerit kelaparan karena semua mengalami kekurangan pangan. Sementara itu, kebakaran terjadi di mana-mana, tidak hanya di pemukiman, tapi juga di hutan-hutan. Puncak kesengsaraan terjadi ketika krisis ekonomi mulai melanda. Perekonomian tidak benar-benar runtuh, tapi mengalami kondisi tidak stabil. Lalu benarkah dampak perang di Timur Tengah akan sampai ke Indonesia? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Mungkinkah akan semakin banyak kasus menghebohkan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Lebaran usai, tapi kesulitan hidup sedang dimulai. Ahli spiritual Dewi Amba memprediksi bencana tetap datang dengan segala dampaknya yang menakutkan. Mulai akhir bulan ini, cuaca berubah. Tidak lagi hujan yang menyebar ancaman, tapi panas yang sangat terik hingga terjadi kekeringan panjang yang sangat parah. Menurut Bunda Dewi Amba, kekeringan bisa berakibat fatal karena memicu gagal panen. Dari sana, bencana sosial datang. Sebab, harga kebutuhan pokok akan naik. Semua orang mengalami kekurangan pangan. Dan akan banyak sekali terjadi keributan, akan banyak bencana, dan juga akan banyak musibah yang akan terjadi seperti itu. Jadi, yang Bunda lihat ke depannya ini akan banyak sekali kendala-kendala, bukan hanya di kehidupan kita, tetapi juga mendunia mungkin ya. Jadi akan banyak sekali keributan. Kemudian Bunda melihat ke depannya justru akan ada bencana kekeringan ya. Kekeringan, bahkan akan kekurangan pangan. Karena memang ke depan ini Bunda melihat lebih kepada kekeringan, bukan lagi kebanjiran ya, tapi kekeringan. Semua bencana yang bersumber pada panas terik hingga kekeringan melanda hanya sebuah pertanda. Pertanda buruk terjadinya krisis yang jauh lebih menakutkan. Jika itu terjadi, semua harus menyiapkan diri menghadapi hari-hari yang tidak mudah untuk dilalui. Krisis akan melanda siapa saja, tidak hanya rakyat kecil, tapi juga kaum elit dan para selebriti. Dampak besar ini bukan hanya untuk rakyat aja ya, untuk banyak juga para artis, banyak juga orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar di atas juga, banyak sekali yang akan merasakan pahit dari kehidupan yang akan kita hadapi ini. Bencana demi bencana yang datang silih berganti sudah sangat menyengsarakan. Tapi mulai bulan depan ada ancaman yang lebih maut akibat krisis ekonomi yang parah. Dan semua akan bertambah mencemaskan sebab kehidupan bertambah sulit. Ditambah dengan harga-harga yang bergerak naik. Harga sembako hingga harga BBM dikhawatirkan naik sangat tinggi sampai tidak terjangkau oleh tangan rakyat. Dalam bidang perekonomian, Bunda melihat akan banyak sekali kekurangan-kekurangan ya. Contohnya seperti bahan-bahan kebutuhan pokok akan banyak yang naik, kemudian akan banyak barang-barang yang tidak ada. Kenapa? Karena kekeringan tadi. Kemudian untuk pangan kita nih yang pokok sekali yaitu beras, nasi. Nah, beras ini Bunda melihat akan berkurang seperti begitu. Mungkin juga ada sangkut pautnya dengan keadaan sekarang yang memang sedang terjadi perang ya, seperti itu. Bisa saja berakibat juga kepada Indonesia. Memang Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tapi krisis ekonomi adalah keniscayaan. Situasi global, menyusul terjadinya perang besar di kawasan Timur Tengah, juga membawa dampak yang serius bagi Indonesia. Akibat berikutnya, terjadi krisis yang lebih serius lain, karena menyangkut kehidupan sosial. Banyak pengangguran, sehingga ancaman krisis sosial juga sangat besar. Bunda melihat juga ke depannya ini akan banyak sekali terjadi
seperti apa ya, kerusuhan seperti begitu. Karena bagaimana kita semua nih, walaupun Indonesia ini kaya, tetapi kan rakyat kita memang masih lebih banyak yang miskin gitu ya. Jadi masih banyak yang kekurangan, dan lagi juga masih banyak yang pengangguran seperti itu. Jadi kalau kita tidak menaikkan tingkat kesadaran kita, maka kita akan jatuh di tahun ini. Kondisinya memang belum menentu, bencana akan terus terjadi. Kerusakan alam hanya satu alasan mengapa bencana sulit dibendung. Mulai akhir bulan ini, fenomena kekeringan panjang mulai memberi ancaman yang sangat serius. Akibat yang paling mudah dirasakan adalah terjadi paceklik, semua bahan pokok naik hingga tak terjangkau harganya. Sementara itu, agar semua bencana mereda, sudah saatnya menjaga alam dari semua kerusakan, sehingga bencana kekeringan pun bisa dihindari. Di tahun ini justru Bunda lebih melihat bencana kekeringan karena kebakaran seperti itu. Karena apa? Ini Bunda melihatnya tidak lagi bencana-bencana kebanjiran, tetapi akan banyak bencana-bencana yang membuat bahan pangan kita nih jadi berkurang ya, karena gagal panen seperti begitu. Nah, Bunda berharap nih ke depannya kita semua ini lebih lebih menjaga lagi kepedulian kita kepada lingkungan. Karena apa? Karena kalau sudah kita kekurangan sandang, kekurangan pangan, maka kita akan menjadi serba kesulitan, sangat sulit sekali. Cuaca memang mulai berubah panas. Panas yang tidak hanya membakar tapi juga mampu menghanguskan semua harapan hidup. Lantas, benarkah kondisi perekonomian juga akan terbakar oleh krisis? Apa makna tahun 2026 sebagai tahun penyaringan? Tahun Kuda Api memang memberi bingkai sangat tebal bagi terciptanya bencana-bencana yang berunsur panas. Hati-hati menggunakan api, karena potensi kebakaran sangat besar. Sementara itu, yang bisa terbakar bukan hanya perumahan atau hutan-hutan, tapi juga emosi dan perasaan. Energi tahun dengan sio kuda api memang sangat membakar. Cuaca yang mengalami panas ekstrem juga menjadi sumber terjadinya kebakaran hebat di mana-mana. Jadi memang ada kecenderungan unsur api lebih dominan dibanding tahun-tahun yang lebih dingin. Yang terasa dari penerawangan mata batin saya yaitu adanya kebakaran lahan atau hutan berpotensi meningkat, terutama saat memasuki musim kering. Kebakaran pemukiman atau industri juga lebih sering terjadi, biasanya karena kelalaian kecil tapi berdampak besar. Panas ekstrim di beberapa wilayah yang memicu kondisi kering dan mudah terbakar, tapi bukan berarti akan terjadi bencana api besar secara serentak. Polanya tetap sama seperti energi tahun ini. Kejadian muncul di beberapa titik, nggak terpusat, tapi berulang. Waspadai cuaca panas yang bisa membakar apa saja. Kesulitan demi kesulitan sepertinya akan terus terjadi di sepanjang tahun ini, termasuk kesulitan ekonomi. Tahun ini, perekonomian memang tidak mengalami keterpurukan yang parah, akan tetapi tidak stabil, penuh guncangan akibat diuji oleh banyak problematika. Perang di kawasan Timur Tengah juga menjadi pemicu tekanan ekonomi. Meski dibayang-bayangi oleh ketidakstabilan, tapi perekonomian tetap bertahan di tengah gempuran banyak persoalan. Kalau dikaitkan dengan kondisi global, terutama Timur Tengah, ada pengaruh ke harga energi, BBM dan logistik. Efeknya terasa ke harga kebutuhan sehari-hari. Daya beli masyarakat terasa naik turun. Dari sisi batin yang terasa, ada tekanan di bawah masyarakat menengah ke bawah lebih terasa. Tapi di atas, usaha besar investor masih bergerak. Jadi gambaran besarnya, ekonomi tetap jalan, tapi terasa lebih berat bagi sebagian orang. Ini bukan tahun kehancuran ekonomi, tapi tahun penyesuaian, pengencangan, dan ujian ketahanan finansial. Siapa yang bisa menahan diri dan mengatur keuangan akan lebih aman di tahun ini. Perekonomian berjalan tapi tidak stabil. Untung dan buntung akan datang secara bergantian di tahun ini. Banyak yang beruntung di tahun kuda api, tapi juga tidak sedikit yang mengalami kebuntuan bahkan kebuntungan. Secara batin, tahun ini menjadi saat paling menentukan karena ada momentum penyaringan.
baik dan buruk hari-hari berikutnya ditentukan oleh perbuatan di masa lampau. Mereka yang memiliki kepekaan batin serta selalu menyebar energi positif akan mendapatkan banyak berkah di tahun ini. Dari penerawangan mata batin saya, tahun ini bukan tentang keberuntungan semata, tapi lebih ke hasil dari apa yang sudah dibangun sebelumnya. Energi yang terasa, yang sudah kuat batinnya, akan naik perlahan. Yang masih goyah, akan diuji lebih dalam. Tahun ini seperti tahun penyaringan, yang terlihat jelas. Banyak yang mengalami perubahan hidup, pindah arah pekerjaan, perubahan hubungan, keputusan besar yang enggak bisa ditunda. Lalu bagaimana dengan kehidupan dunia selebriti? Benarkah tahun ini banyak artis yang terseret kasus hukum? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Gonjang-ganjing ternyata juga akan melanda kehidupan para selebriti. Lewat teropong mata batinnya, Kiriman Sancang mendapatkan gambaran artis-artis yang akan terseret kasus narkoba. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa orang. Tapi sesungguhnya, tidak hanya kasus narkoba yang bakal menyandung kehidupan artis. Sebab, ada kasus hukum lain, mulai dari skandal asmara hingga konflik panas lainnya. Dari penerawangan mata batin saya, dunia selebriti di tahun ini cukup ramai. Bukan dalam arti positif semua, tapi banyak dinamika yang terbuka ke publik. Jadi yang terasa itu adalah kasus hukum, narkoba, skandal. Ada potensi beberapa figur publik tersandung kasus, biasanya karena tekanan mental, lingkungan, atau kesalah keputusan sesaat. Selain kasus narkoba, tahun ini juga akan ada duka dan air mata. Seorang figur populer akan menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan sakit yang tak kunjung sembuh. Memang, kondisi penyakitnya sudah akut sehingga kemungkinan disembuhkan sangat kecil. Duka juga terjadi akibat gagalnya pernikahan dipertahankan. Perselingkuhan yang berakibat perceraian seolah begitu dekat dengan kehidupan para artis, sehingga selalu ada kisah memilukan itu. Nyaris setiap saat, Kiriman melihat tahun ini akan banyak rumah tangga artis yang berguguran. Perceraian, hubungan yang retak. Tahun ini, energi hubungan memang sedang diuji. Banyak pasangan yang terlihat baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya sudah lama nggak stabil. Lalu adanya kabar duka atau meninggal. Ada kemungkinan muncul kabar kehilangan dari figur publik. Biasanya yang sudah memiliki riwayat kesehatan atau usia tertentu. Pergantian iklim dari berunsur air menjadi panas terik mendatangkan banyak bencana. Waspadai api akan menyambar apa saja. Bukan hanya mengakibatkan kebakaran rumah atau hutan, tapi juga terbakarnya emosi. Hingga melewati pertengahan tahun nanti, masih banyak yang menakutkan. Sehingga semua wajib berhati-hati. Semogalah Tuhan selalu memberi perlindungan untuk kita semua. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.